yang dibuka di Arctic, di mana CEO Corp Industri bernama Victoria Corp baru saja datang untuk menemui tangan kanannya yang bernama Jenderal Ignacio Carapac dan ilmuwan utamanya yang bernama Dr. Sensus. 2 weeks ago. Kedatangan Victoria ke sini bukan untuk menambang es batu, melainkan untuk menambang sebuah bola batu besar yang dalamnya terdapat benda yang selama ini Victoria cari, yaitu scrap kumbang biru. Scrap itu memiliki nama lain sebagai Kajida dan berasal dari semesta lain yang diciptakan oleh alien dari ras Reds yang berfungsi untuk menghancurkan planet-planet demi kepentingannya mereka. Namun saat kumbang biru itu tiba di bumi, ras Reds kehilangan database sehingga kumbang biru tidak menghancurkan bumi dan malah menetap di sana. Sampai akhirnya kumbang biru itu ditemukan dan menyatu dengan Raja Fir'aun bernama Ka'Efre, di mana Ka'Efre menggunakan kekuatan kumbang tersebut untuk merintahkan kerajaannya. Setelah Ka'Ef tewas atau wafat, kumbang itu dikubur bersama Ka'Ef dan tak ada yang bisa menemukannya. Tapi pada suatu hari, seorang arkeolog bernama Dan Garrett berhasil menemukannya dan menyatu dengan tubuhnya, yang membuat Dan menjadi superhero bernama Blue Beetle. Setelah Dan wafat, kumbang itu akhirnya diwariskan ke muridnya yang bernama Ted Kord atau saudara Victoria. Namun sayangnya kumbang itu tidak mau menyatu dengan tubuh Ted. Alhasil, Ted pun membuat teknologi canggih untuk menjadi Blue Beetle-nya sendiri, layaknya superhero Batman. Namun pada suatu hari, Ted menghilang secara misterius dan tidak ada yang bisa menjelaskan tentang kepergiannya. Dan karena kekuatan itulah yang membuat Victoria sangat mengincar Blue Beetle. Scene lalu berpindah ke seorang pemuda bernama Jamie Reyes yang baru saja pulang ke kota Palmera setelah lulus kuliah. Ia disambut oleh keluarganya yang terdiri dari sang ayah bernama Alberto, ibunya bernama Rocio, adik perempuannya bernama Milagro, dan neneknya bernama Nana. Selain itu, ada juga paman Jamie yang bernama Paman Rudy yang sangat menyayangi mobil Toyota Hilux-nya. Keluarga itu kemudian mengajak Jamie makan taco isi walang goreng. Tapi saat Jamie sedang menikmati takonya, Milagro menyampaikan kabar buruk bahwa sebenarnya keluarga ini terancam kehilangan rumah karena harga sewanya meningkat. Selain itu, Mila juga memberitahu kalau Alberto baru-baru ini menderita penyakit jantung. Meski masalah yang mereka hadapi begitu sangat berat, Alberto tetap menyemangati mereka bahwa kita pasti bisa menyelesaikannya. Where are we going? So I can get into bed for the rest of my life? And the last! Worry about money tomorrow. This is bullshit. Di keesokan harinya, Jamie dan Milagro memulai mencari uang dengan bekerja di rumah besar milik Victoria. Di sana, Jamie melihat Victoria dan Carapac memasuki rumah, di mana keduanya disambut oleh ponakan Victoria sekaligus putri dari Ted Kord bernama Jennifer. Jenny kemudian mengungkapkan kekesalannya karena Victoria ingin mengaktifkan kembali proyek OMAC, yaitu One Man Army Corps yang telah ditutup oleh ayahnya beberapa tahun yang lalu. Namun Victoria tak menggubrisnya dan malah mengungkit tentang kepergian ayah Jenny yang entah di mana. Ketika Carapac ingin mencelakai Jenny, tiba-tiba Jamie menghentikan Carapac sambil diusul dengan munculnya Milagro yang baru saja ngising di kaskus kamar Victoria. Melihat hal ini, Victoria pun langsung memecat keduanya. Ketika mereka sedang menunggu jemputan, Jamie bertemu Jenny yang merasa kasihan dan memberikan nomor teleponnya untuk memberi Jamie pekerjaan di Corp Industri. Singkat cerita adik-adik, di keesokan harinya, Jamie tiba di Corp Industri dengan diantar oleh keluarganya yang penuh gairah memberi Jamie semangat. Sementara itu di dalam gedung, Jenny diam-diam menyelinap ke lab dan menemukan bahwa Victoria menggunakan scrap biru dalam eksperimennya membuat omak. Karena khawatir akan terjadi sesuatu yang berbahaya, dia pun mencuri scrap tersebut dan menyelundupkannya ke dalam wadah makanan cepat saji. Dr. Sanchez yang baru saja nguyuh lalu dibuat terkejut saat menemukan bahwa scrapnya hilang dan langsung memerintahkan petugas untuk mengunci semua pintu gedung. Jamie yang sedang menunggu di ruang tunggu akhirnya melihat Jenny turun dari lift. Ia lalu segera menghampiri Jenny, tetapi Jenny malah menunda wawancara kerjanya karena ia sedang gugup. Ketika Jamie mengatakan akan melakukan apapun yang dia butuhkan, Jenny pun memberinya wadah berisi scrap dan menyuruhnya untuk tidak membuka atau menyentuh apa yang ada di dalamnya dan menjaganya dengan nyawanya. Jenny kemudian menyuruh Jamie pergi sebelum para petugas menutup pintunya. Jamie kemudian membawa pulang kotak makanan itu dan menunjukkannya kepada keluarganya. Meskipun dilarang untuk dibuka, tapi keluarga tersebut malah menyuruh Jamie untuk membukanya. Dan saat dibuka, mereka melihat scrap berwarna biru yang dianggap sebagai mainan. Mereka lalu dolanan scrap tersebut dan saat Jamie menyentuh scrap itu, tiba-tiba scrap bereaksi. Ia mulai berangkat ke tangan Jamie sebelum akhirnya menerjang wajahnya dan kemudian memasuki tubuhnya. Di saat itulah, Jamie mulai berevolusi menjadi Blue Beetle dengan pakaian super canggih. Dan setelah itu, ia terbang ke langit menuju ke atmosfer. Jamie kemudian mendengar suara dari setelan tersebut yang mengaku sebagai Kajida.
Kajida lalu memulai menguji kemampuannya yang membuat Jamie ketakutan ketika terbang ke seluruh kota. Tidak cuma itu, Jamie juga secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan, seperti membelah bus menjadi dua untuk menghindarinya dari tabrakan. Jamie kemudian dibawa terbang kembali oleh Kajida dan membawanya pulang ke rumah. Saat keluarga itu ingin menelpon polisi, paman Rudy langsung menghentikannya karena jika polisi tahu akan berdampak buruk pada keluarga mereka dan mungkin Jamie akan ditahan oleh pemerintah. Setelah sadar dari pingsannya, Jamie menemukan bahwa scrap itu telah menyatu dengan tubuhnya. Ia pun berniat menemui Jenny untuk meminta bantuan melepaskan scrap tersebut. Setibanya di depan court industri, Jamie malah menemukan Jenny sedang dikejar-kejar oleh petugas court. Jamie lalu menyuruh Jenny masuk ke dalam mobil dan membawanya kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Rudy ngamuk-ngamuk karena mobil yang dibawa Jamie rusak akibat tembakan dari petugas court. Di tengah amukan Rudy, Jenny menjelaskan kepada keluarga itu apa itu scrap dan bagaimana mereka memilih Jamie sebagai tuan rumahnya. Namun, meskipun dijelaskan secara lebar dan panjang, keluarga itu tidak mempercayai Jenny karena dia adalah bagian dari court dan menganggap mereka tidak peduli dengan orang-orang seperti mereka. Meskipun begitu, Jamie masih mempercayai Jenny dan meminta Jenny untuk melepaskan scrapnya. Jenny pun menyampaikan kalau dirinya memiliki tempat rahasia yang mungkin bisa melepaskan scrap tersebut. Tapi, untuk masuk ke dalam tempat itu, ia harus membutuhkan kunci dan sedangkan kuncinya berada di court industri. Karena demi keselamatan Jamie, Rudy pun siap membantu keponakannya. Laser-based security system working on something that I believe can help us. Give me a couple hours. Jamie, Rudy, dan Jenny lalu pergi ke court industri. Di mana di sana, Rudy membawa genset pengacau CCTV sehingga Jamie dan Jenny bisa masuk ke gedung dengan sangat aman. Setibanya di dalam gedung, Jenny menunjukkan Jamie kuncinya yang ternyata jam tangan canggih yang dibuat oleh ayahnya, yaitu Ted. Ketika keduanya hendak kembali ke mobil, tiba-tiba mereka dihadang oleh karapak yang tanpa selebel-selebel langsung menyerang Jenny. Untung bejo, serangan itu ditahan oleh Kajida yang secara cepat merubah Jamie menjadi Blue Beetle. Melihat lawannya sangat canggih dan memiliki skin elit, karapak pun mengaktifkan setelan prototip omaknya yang belum sempurna. Karapak lalu menghajar Jamie ke sana kesini. Karena Jamie kewalahan, Kajida pun mengambil alih scrap dan menggunakan segudang senjata untuk melawan karapak dan akhirnya berhasil membuatnya tak berdaya. Ketika Kajida mencoba menggunakan kekuatan mematikan, Jamie langsung menghentikannya karena dia bukan pembunuh. Bukannya mengakui kekalahannya, karapak malah mengakui kekalahannya dan berhasil menumbangkan Jamie. Good boy, you think you... When you had the chance. Karapak mengatakan bahwa cintanya kepada keluarganya membuat Jamie lemah. Saat ia hendak membunuh Jamie, Rudy dan Jenny menggunakan truk untuk meluncurkan genset dan berhasil mengenai karapak. Setelah itu, mereka membawa Jamie pergi dari hadapannya. Jenny kemudian membawa keduanya ke rumah masa kecilnya. Dia menggunakan jam tangan pintar untuk membawa mereka ke lab Ted, di mana Rudy mengenali pakaiannya sebagai pahlawan super tua yang dikenal sebagai kumbang biru atau Blue Beetle. Ada juga setelan milik pendahulu Ted dan Garrett yang menyerahkan jabatannya kepada Ted yang membangun teknologinya sendiri karena Kajida tidak memilihnya seperti yang dia lakukan pada Dan dan Jamie. Selagi Rudy memeriksa scrap, Jenny dan Jamie berbicara secara pribadi, di mana Jenny membahas tentang kematian ibunya dan hilangnya Ted yang misterius. Jenny juga mengungkapkan kalau Jamie sangat beruntung karena masih memiliki keluarga. Rudy kemudian memanggil mereka untuk menunjukkan hasilnya, di mana ia mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghilangkan scrap dari Jamie kecuali dia sudah mati. Karena ternyata scrap itu sudah menjadi simbiotis dan akan tetap berada di dalam diri Jamie untuk melindungi tubuhnya. Mengetahui hal tersebut, Jamie pun kebingungan dan putus asa. Saat Jamie sedang merenung, ia dihampiri Rudy yang menyampaikan bahwa Jamie harus memiliki kepribadian yang tangguh dan memanfaatkan kekuatannya untuk hal kebaikan. Di saat itu juga, mereka melihat helikopter milik Victoria yang sedang menuju ke kota Palmera. Dari sinilah, Jamie sadar bahwa Victoria akan mengejar keluarganya. Tanpa pikir pendek, Jamie pun minta Kajida untuk berubah menjadi Blue Beetle. Tetapi entah bagaimana, Kajida malah tidak meresponnya. Jamie lalu ingat bahwa Kajida akan aktif saat dia terancam. Maka dari itu, Jamie nekat melompat dari ketinggian dan terbukti berhasil membuat Kajida merubahnya menjadi Blue
Always my fault. Sementara itu, keluarga Reyes yang sedang makan malam tiba-tiba dikepung oleh pasukan Victoria. Mereka lalu dibawa keluar untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Jamie. Di waktu yang sama, Jamie akhirnya datang. Ia menghajar para pasukan Cobb tanpa membunuh mereka. Di tengah keributan itu, Jamie meminta keluarganya untuk pergi. Namun, ketika mereka hendak pergi, Alberto tiba-tiba menderita serangan jantung. Melihat ayahnya jatuh, Jamie pun mencoba menolongnya. Tapi di waktu yang sama, Karapak menembakkan pengait ke tubuh Jamie yang membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Jamie lalu dibawa pergi bersama Victoria, sedangkan keluarga Reyes menangisi histeris setelah mengetahui kalau Alberto telah tiada. Setelah kejadian itu, keluarga Reyes berduka atas kematian Alberto dan kehilangan rumah mereka yang hangus terbakar. Tetapi, Nana memberitahu mereka bahwa mereka harus mengesampingkan kesedihannya untuk menyelamatkan Jamie. Jenny lalu menawarkan bantuan kepada mereka dan membawanya kembali ke lab Ted. Di mana di sana, Jenny memberi mereka beberapa peralatan senjata untuk melawan Cobb. Tidak cuma itu, Jenny juga mengizinkan Rudy mengendarai pesawat Blue Beetle milik ayahnya dan mereka pun mulai terbang ke pulau tempat Victoria melakukan eksperimennya. Sementara itu, Victoria menempatkan Jamie ke mesin yang menyedot kekuatan scrap untuk ditransfer ke setelan omak milik Karapak. Ia dibantu oleh Dr. Senses yang dengan ragu-ragu melakukannya karena bisa membunuh Jamie. This is yours. I'm the expert's code directly. We can kill him. Oh, well, with all due respect, man, we gotta Keluarga Reyes dan Jenny akhirnya tiba di pulau dan mendaratkan kapalnya ke arah para penjaga. Selain bisa terbang, pesawat Blue Beetle juga ternyata bisa merangkak, layaknya kumbang pada umumnya. Setibanya di saluran ruang bawah tanah, Jenny membawa Pelago untuk mencari Jamie. Ketika keduanya mengendap-endap dan bersembunyi, mereka tak sengaja menemukan ribuan omak yang akan Victoria gunakan untuk senjata perang. Selama percobaan, Jamie mulai kehilangan kesadaran dan menemukan dirinya berada di alam antara hidup dan mati, di mana dia melihat Alberto yang sudah tiada. Meskipun Jamie siap untuk bergabung dengan ayahnya, tetapi Alberto mengatakan bahwa dia harus menerima takdirnya karena sekarang Jamie adalah kumbang biru yang harus melindungi orang-orang dari kejahatan. Dan dari situlah Jamie bangkit. Ia melompat ke Blue Beetle dan seketika itu juga Jamie kembali hidup. Saat transfer selesai dan Karapak mendapatkan body suit-nya sendiri, Jenny meledakkan bom yang mengakibatkan sistem kelistrikan mati sehingga Jamie dibebaskan. Dr. Senses yang ternyata orang Meksiko kemudian membantu Jamie melarikan diri setelah muak dengan Victoria. Tetapi sayangnya, setelah mengeluarkan Jamie, dia dibunuh oleh Karapak. Jamie kemudian berlari mencari pintu keluar, namun di tengah jalan ia dihadang oleh para penjaga. Untungnya, di saat itu juga nenek Nana datang dan menemui para penjaga tersebut. Dari sinilah Nana mengungkapkan kepada Jamie kalau dulunya ia adalah revolusioner. Di sisi lain, Jenny dan Mila yang sedang mencari jalan keluar tiba-tiba dipisahkan oleh runtuhan batu yang akhirnya membuat Jamie ditangkap oleh Victoria. Sementara Jamie berhasil bertemu dengan kembali keluarganya. Sebelum pergi menyelamatkan Jenny dan Mila, Rocio memberkati Jamie dengan mengatakan kepada Kajida bahwa mereka harus bersatu demi melindungi satu sama lain. Jamie kemudian pergi menyusul adiknya dan mulai menghajar para penjaga. Setelah mengalahkan mereka semua, tiba-tiba Karapak yang sudah pakai skin collector datang menyerang Jamie. Ia menyeret Jamie keluar dan menjatuhkannya di luar bangunan. Jamie lalu menciptakan pedang Alucard dari setelan Kajida dan terjadilah pertarungan epik antara keduanya. Namun, sayangnya, Jamie yang masih memakai skin elit dengan mudah dikalahkan oleh Karapak. Ketika Karapak hendak membunuh Jamie, tiba-tiba ia dilempari batu oleh Rudy. Hal ini pun membuat Karapak marah dan menembakkan rudal ke arah Rudy.
Melihat pamannya ditembaki, Jamie pun menjadi marah. Ia mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang Karapak, sampai akhirnya Karapak benar-benar dibuat lesu olehnya. Sementara itu, Victoria mencoba melarikan diri dengan helikopter bersama Jamie yang ia tangkap. Tetapi Jamie menggunakan permen karet yang diciptakan oleh Ted untuk menyebabkan helikopter itu jatuh ke Pulau Tagi. Saat Jamie akan membunuh Karapak, tiba-tiba Kajida menghentikannya. Kajida lalu menunjukkan kepada Jamie kenangan yang dia pindai dari Karapak, di mana ternyata Karapak ini memiliki kenangan yang menyedihkan. Ia kehilangan ibunya saat masih kecil ketika bom yang dijatuhkan oleh Cork Industri jatuh di desanya. Dan Victoria merekrutnya sebagai tentara anak-anak dan melakukan peningkatan eksperimental padanya untuk menjadikannya senjata. Menyadari hal ini, Jamie pun membantu Karapak berdiri, lalu memberitahunya bahwa cintanya kepada keluarga membuatnya sangat kuat. Di saat itu juga, Jamie sengaja menghancurkan perangkat milik Victoria yang berisi kode scrap sehingga dia tidak bisa lagi menciptakan omak. Kajida kemudian memberitahu Jamie bahwa Karapak membebani inti omak dalam setelannya secara berlebihan yang akan menyebabkan ia meledak dan menghancurkan seluruh pulau meledak. Victoria lalu memerintahkan Karapak untuk membunuh keluarga Reyes, tetapi dia sudah selesai dengan mereka dan mulai menyeretnya menuju ledakan yang tak bisa terhindarkan. Jamie kemudian segera terbang ke pesawat untuk bergabung dengan keluarganya, sedangkan pulau dan sisa pakaian omak serta Victoria dan Karapak lenyap begitu saja. Keluarga tersebut kemudian meluangkan waktu sejenak untuk menangisi Alberto dan Jamie bergabung dengan mereka. Beberapa hari kemudian, Jamie mengambil alih Cork sebagai CEO Cork Industries dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi memproduksi senjata. Sedangkan keluarga Reyes mengadakan pemakaman untuk Alberto. Tetapi ketika mereka kembali ke rumah, para tetangga sekitar muncul dengan membawa makanan dan minuman untuk menunjukkan dukungan kepada mereka. Tidak seperti di tetangga di negara kita ini, di Indonesia. Keluarga tersebut kemudian bersumpah untuk bekerja sama membangun kembali kehidupan mereka. Namun Jamie muncul dan memberitahu mereka bahwa Cork Industries akan menggantikan rumah mereka. Dia dan Jamie berjalan pergi bersama dengan dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali ke rumah ayahnya. Jamie lalu menawarkan untuk memberinya tumpangan dan mereka pun bercipokan dan keluarga menyemangati mereka sebelum Jamie mengalihkan setelan Blue Beetle-nya meluncur ke langit bersama Jamie. Di adegan pertengahan kredit, transmisi video di laboratorium Ted diputar, tiba-tiba diputar dari Ted sendiri. Ia memanggil Jamie untuk memberitahu bahwa dirinya sebenarnya masih hidup. Dan film pun berakhir.